Sebelum kalian menonton video ini, alangkah lebih baiknya like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baiklah, pada video kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai persamaan dan perbedaan struktur, isi, dan ciri bahasa dari dua teks eksplanasi kompleks. Nah, berikut penjelasannya ya. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu persamaan atau perbedaan struktur isi dan ciri bahasa dari dua teks eksplanasi kompleks. Nah, berikut ini adalah teks eksplanasi yang pertama yang berjudul Siklus Hidrologi. Selanjutnya, ini adalah teks eksplanasi yang kedua yang berjudul Banjir. Itu tadi dua teks eksplanasi kompleks yang berbeda. Selanjutnya kita cari persamaan atau perbedaan struktur isi dan ciri bahasa dua teks eksplanasi kompleks tersebut. Nah, yang pertama kita lihat persamaan dari segi struktur. Baik teks 1 dan teks 2, keduanya sama-sama mempunyai struktur teks yang diawali dengan pernyataan umum. Kemudian, dari kedua teks tersebut dilanjutkan dengan urutan sebab akibat yang runtun. Nah, yang kedua kita lihat dari persamaan segi kaidah kebahasaan. Kedua teks mengandung kata-kata asing. Kedua teks juga mengandung kata-kata serapan. Kedua teks mengandung kata simlek dan kompleks. Kedua teks mengandung konjungsi dan sebab akibat. Yang terakhir, kedua teks menggunakan verba pada setiap kalimatnya. Nah, yang ketiga kita lihat persamaan dari segi umum. Dari segi isi teks, kedua teks tersebut memiliki kesamaan, yaitu terdapat unsur siklus hidrologi. Yang kedua, dari sebab akibat, kedua teks menggunakan sebab akibat dari alam. Selanjutnya yang keempat, kita lihat perbedaan dari segi struktur teks. Nah, perbedaan yang pertama yaitu ada pernyataan umum. Teks 1, siklus hidrologi. Jumlah air di alam ini tetap mengikuti suatu aliran yang dinamakan siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah siklus air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi. Nah, teks ini diawali pernyataan umum dengan membahas tentang pengertian siklus hidrologi pada umumnya. Teks 2, banjir. Banjir adalah fenomena alam yang bersumber dari curah hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama pada daerah aliran sungai atau DAS. Nah, teks ini diawali dengan pernyataan umum yang membahas tentang pengertian banjir secara umumnya. Pada perbedaan selanjutnya, kita lihat pada hubungan sebab akibat. Teks pertama, siklus hidrologi.
Akibat panas matahari, air di permukaan bumi berubah wujud menjadi gas atau uap dalam proses evaporasi. Evaporasi bisa terjadi melalui air, sungai, embun, reservoir, waduk, dan air laut, dan tanaman. Nah, dalam paragraf ini menerangkan tentang penyebab terjadinya hujan secara umum. Nah, yang selanjutnya kita lihat pada teks kedua. Banjir. Sebagai akibat perubahan tata guna lahan, terjadi erosi sehingga sedimentasi masuk ke sungai dan daya tampung sungai menjadi berkurang. Hujan yang jatuh ke tanah, airnya akan menjadi aliran permukaan runoff. Nah, dalam paragraf ini dia menerangkan tentang penyebab terjadinya banjir oleh alam. Nah, selanjutnya kita lihat dari perbedaan yang terakhir, yaitu perbedaan kaidah kebahasaan. Teks 1, siklus hidrologi. Dia menggunakan verba mengikuti, dinamakan, berhenti, kembali, berubah, menyerap. Serta dia juga menggunakan konjungsi, akibat, dan, dengan, dari, karena. Sedangkan teks kedua, banjir, dia menggunakan verba tindakan, bergantung, meresap, menahan, menuju, dan menggunakan konjungsi sehingga, seketika, atau apabila sebaliknya. Nah, verba yang dimaksud di sini adalah kata yang menggambarkan proses, perbuatan, atau keadaan, atau bisa juga dibilang dengan kata kerja. Nah, kalau konjungsi adalah kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, atau antar kalimat. Nah, selanjutnya masih kita lihat perbedaan kaidah kebahasaan melalui kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks ini adalah kalimat tunggal, yaitu kalimat yang hanya terdiri atas satu klausa atau satu struktur predikat. Sedangkan kalimat kompleks atau kalimat majemuk bertingkat merupakan kalimat yang tersusun atas klausa utama dan klausa subordif. Pada teks yang pertama, siklus hidrologi, kalimat simpleks yang digunakan. Yang pertama, evaporasi bisa terjadi melalui air, sungai, embung, reservoir, waduk, dan air laut. Yang kedua, tanaman menyerap air melalui akar. Kalimat kompleks yang digunakan yaitu akibat panas matahari, air di permukaan bumi berubah wujud menjadi gas atau uap dalam proses evaporasi. Pada teks yang kedua, banjir. Kalimat simpleks yang digunakan yang pertama, air panas memperlambat aliran sungai ke laut. Yang kedua, pembuangan sampah di DAS membuat sungai tersumbat sampah. Kalimat kompleks yang digunakan yang pertama, banjir adalah fenomena alam yang bersumber dari curah hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama pada daerah aliran sungai. Yang kedua, sebagai akibat perubahan tata guna lahan, terjadi erosi sehingga sedimentasi masuk ke sungai dan daya tampung sungai menjadi berkurang. Nah, itu tadi penjelasan Ibu mengenai persamaan dan perbedaan struktur isi dan ciri bahasa dari dua teks eksplanasi kompleks. Semoga kalian dapat memahami apa yang Ibu sampaikan ya. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.